Ini nanti melanjutkan dari proyeknya kemarin. Jadi di pertemuan kemarin kita buat API ya. Kita buat API menampilkan data secara list. Kalau teman-teman cek dari Git saya kemarin atau dari contoh yang saya share kemarin, itu di dalam card ini ya, sorry, di luarnya card ini dibungkus dengan sesuatu widget itu namanya Inkwell. Jadi saya ulangi sedikit, Inkwell ini merupakan widget yang memungkinkan widget di dalamnya, childnya berarti itu untuk bisa diklik. Nah sebenarnya ada banyak sih, beberapa sih, ada gesture detector, ada Inkwell. Nah kalau Inkwell itu kalau misal kalian coba itu kayak ada apa ya, efeknya gitu ya teman-teman ya. Nah ini metodenya itu on tap, metode atributnya itu on tap ya, on tap terus seperti ini. Nah, ini kalau diklik ada kayak efek efek kliknya ini ya. Nah itu Inkwell. Nah kemarin pas menilai kan ada beberapa yang ketika diklik itu menuju ke suatu halaman. Kemarin siapa ya? Ada ya? Oke, jadi satu, kita hari ini navpush with data. Kalau kemarin baru sekedar pengenalan navigator push. Nah, ini kita lebih kembangkan lagi ya, navpushnya with data. Data ini bisa berupa variabel atau objek. Kalau variabel berarti kan ya variabel string gitu ya. Nah, ini andai kata seperti ini. Misalkan Manchester City ini ya, diklik nanti masuk ke detailnya. Misalkan nama timnya ini tipe datanya apa kira-kira? String ya, variabelnya string ya, string str tim ya. Itu dilempar ke apa namanya, ke tampilan detail. Itu terus ada string ini lagi, Etihad Stadium itu dikirim. Itu berarti kalau bahasa saya itu ngecer ya, diecer satu-satu itu terus dikirim gitu. Nah, bisa juga berupa objek teman-teman. Bisa juga berupa objek. Yang dikirim itu objek dari listnya ini. Saya Arsenal berarti indeks keberapa ini? Ke 0 ya. Berarti satu objek itu. Berarti satu objek itu ya ada timnya, ada stadionnya, ada dan kawan-kawan, link apa namanya, gambar logonya itu jadi satu kesatuan, itu yang dikirim. Nah itulah yang namanya mengirimkan objek, itu memungkinkan. Nah itu materi kita hari ini. Terus yang kedua, kita coba belajar eh, navpush juga ke other apps ya. Jadi dari satu aplikasi kita membuka aplikasi yang lain. Nah kemarin itu kalau kita lihat JSON-nya, sebentar saya buka JSON-nya dulu. SportDB, the sport, oh salah, yang ini, nah the SportDB, lalu Premier League ya, Premier League, Ctrl A, Ctrl C, JSON formatter. Nah, paste dulu. Nah, ini harusnya pakai Postman sih. Tapi biar cepat gini aja lah. Saya buka Postman kelamaan nanti. Nah, ini. Kita satu objek ini ya, misalkan yang Arsenal ini ya, teman-teman. Satu objek ini. Itu kalau nggak salah di sini ada Instagramnya, ya toh, ada Instagramnya IG, ada FB-nya, terus ada lagi YouTube, ada YouTube-nya kalau nggak salah kemarin. Nah ini
YouTube ini ya. Ini kita cek dulu, coba kita cek dulu apakah linknya ini atau URL-nya ini itu mengacu ke beneran nggak Arsenalnya. Validasi dulu. Oh, ini ternyata bener nih, ada ya. Nah, nanti desain kita ini sekalian ke tugas PTS-nya ya. Kita desain nanti lebih detail lagi. Jadi misalkan tidak hanya gambar terus nama, itu tidak ya. Silakan nanti kalian bisa kreativitas menggunakan Figma. Nah, nanti ada linknya gitu, find us Instagram. Nanti ada logo Instagram. Nanti kalau diklik nanti menuju ke Instagramnya. Kalau FB, Facebook mengacu ke FB-nya. Itu. Nah, ini maknanya itu ya, navigator push ke aplikasi lain itu possible kalau di Flutter. Oke, yang gampang dulu aja, yang ini ya, navigator push ini ya. Oke, berarti saya buat Dart-nya detail dulu, detail page, import material Dart STF detail page. Nah, gini ya. Oke, saya buat berarti gini, teman-teman. Variabel kelas detail ini mensyaratkan untuk dikirimkan satu objek. Nah, ini ya. Berarti Arsenal dan kawan-kawan, ada stadionnya, apa itu satu objek ya. Itu kira-kira objeknya itu apa? Ini list ya, ini ya, list dari teams. Berarti kan ini Arsenal, Aston Villa dan kawan-kawan. Nah, satuannya itu berarti apa? Teams yang ada atributnya macam-macam. Ada ID, ada string team. Setiap tim kan punya ini. Arsenal punya segambreng ini, Aston Villa punya segambreng ini. Berarti ini kelas modelnya. Ini kelas modelnya. Berarti saya buat variabel dari teams ini. Bikin variabel gimana ya? Ini ya, final teams, my teams. My team single ya, berarti ya, titik koma. Berarti ini harus di alt enter import dulu. Nah, ini error ya. Kalau error berarti di sini minta add field parameter my team. Ini apalagi ini? Alt enter add required, berarti harus diisi. Nah, gini ya. Berarti ketika nanti mengisikan my team, manggil detail page, itu my team ini harus diisi gitu. Oke, berarti detail page ini akan saya panggil di on tab-nya ini. On tab-nya Inkwell. Kemarin apa codingnya? Navigator push bla bla bla, panjang sekali, saya lupa juga. Benar. Flutter nav push. Dawang sudah ada kok, kan tinggal di ini. Mana ya? Nah, ini ya, kopas saja. Set. Nah, ini. Oke. Kopas. Set. Terus diganti dengan detail page. Sepertinya kok tidak perlu ini ya, tidak perlu cons ya, tidak perlu ada konstanta ya untuk my team-nya diisi dengan indeks ketika dia diklik, objek ketika dia diklik. Berarti Premier League model titik teams indeksnya. Ini kenapa ini? Alt enter. Oh, tanda seru. Oh ya, ini. Nah, berarti ini Premier League teams index. Kalau Arsenal berarti indeks ke 0, Aston Villa ke 1 dan seterusnya. Itu diisikan ke variabel ini gitu.
Banyakan kemarin banyak yang salah ngisi parameter. Parameternya apa, ngisinya apa. Nah itu nggak tepat ya berarti ya. Ini ada yang error juga sih. Ada null check juga ya. ALT enter, tanda seru lagi ya. Oke. Nah kalau sudah sampai sini, ini sudah keisi nih variabel myTeam di sini. Ya sudah, berarti nanti di eh, detail page-nya tinggal diakses saja, bikin scaffold biasa. Ini saya skeleton aja kali ya. app bar, eh, title, text, text. Ini skeleton aja lah ya. Detail, body, center atau container biar bisa dikasih ini child center, child text. Teksnya saya mau ngambil dari titik koma, ngambil dari namanya ya, widget. Berarti kalau kita mengakses variabel ini kan di luar kelas ya teman-teman ya. Ini kan satu kelas, ini satu kelas. Berarti kan kayak di beda kelas gitu ya. Itu diakses aja. Berarti widget kecil ya, titik myTeam, titik str team. Misalkan mau ngambil str timnya. Ini harus dijadikan string. To string kayak gini. Nah, Ctrl S. Nah, ngambil yang Chelsea. Nah, ini muncul Chelsea. Jadi ini sebenarnya isinya banyak sekali ya, nggak hanya apa namanya, nggak hanya string tim ya. Nah, oke, itu sih. Nanti kalian mau ngambil lagi, misalkan sebentar, ini saya bungkus guys dengan kolom ya, bisa lebih dari satu kolom children. Nah, misalkan ngambil stadionnya, str stadion, stadion, Ctrl S. Nah, nih. Terus misalkan nanti bawahnya ada deskripsinya. Oke, itu ya mengenai navigator push with variable. Kalau variabel berarti ya kayak gini tadi, yang dikirimkan nggak seperti ini. Misalkan berarti nanti di detail page-nya itu kayak bikini satu-satu, string judul, string deskripsi, string URL. Kan repot sekali, ngapain gitu. Manual, ngecer. Padahal kan sebenarnya di modelnya ini kan banyak sekali. Nanti ketinggalan lagi, ngambil Facebooknya ketinggalan. Mendingan satu apa ya? Satu gelondong gitu ya. Satu paket lah itu, satu objek itu dikirimin semua gitu. Nah, ini contohnya seperti itu teman-teman. Jadi nanti sebetulnya yang lebih proper itu begini ya. Ketika ngeklik item ini, yang dikirimkan itu hanya ID-nya saja. Ini yang proper. Yang dikirimkan hanya ID-nya saja. Jadi nanti ketika di detail, ID itu nanti digunakan untuk ngeload API, untuk ngehit API detail. Nah tapi kan sekarang contohnya kan di SportDB itu kan nggak ada detail kan? Apa ada detail tim? Coba dicari, ada nggak detail tim? Deskripsi. Patreon only. Ini kayaknya berbayar yang ini. Details by ID, look up link. Yang mana? Ini players, team details by ID, Patreon ya. Patreon apa ini? Kayak langganan bayaran gitu. Oh iya, langganan. Medsos apa buat langganan khusus? Nggak usah ya, biarin gini aja ya. Oke. Oke, itu. Berarti ini satu objek. Ya. Sekarang misalkan apa ya? Logonya, Facebooknya ya.
Udah ya Facebooknya. Kasih icon biasa aja lah ya. Nanti kalian bisa gunakan logonya FB. Icons. Enggak ya. Kalau widget berarti icon doang ya. Icons titik apa? Misalkan sosial media. Ini kayak dia mencari apa ya? Icon yang tepat di internet itu. Nggak mau. Video aja ya. Video call. Kok video call sih? Atau play ya? Play. Nah, play arrow. Nanti misalkan nanti kalau diklik menuju ke YouTube. Ini ikonnya saya bungkus dengan inkwell. On tab-nya dikasih ginian. Nah, ini. Oke, langkah pertama browsing aja ya berarti ya. Flutter open YouTube app. Katakanlah kalian browsingnya caranya kayak gitu. Gimana sih caranya gitu ya? Open YouTube from ini. Nah, sebenarnya ada library-nya ya. URL launcher. Ini langsung saja URL launcher. Ketika melihat pubdev ini, perhatikan ya teman-teman ya, compatibility-nya ya. Oh, ini di Android bisa, di iOS bisa, di Linux bisa, macOS bisa, web, Windows bisa. Berarti semuanya bisa. Popularity-nya 100%. Ini cara ngelihatnya kayak gitu. Sekali lagi kan ini open source ya. Terus kalau saya pasti ngecek di Git-nya. Git-nya ini. Dia kan bikin library kan ngoding juga nih. Oke, ini ada keterangannya kayak gini. Yang paling sering saya cek itu issue mana ya? Nggak ditampilkan ya. Actions, security, insight. Biasanya ada ininya sehingga ditunjukkan berarti. Oke, berarti tidak ada masalah karena dia 100%. Ya sudah, ini dipakai saja. Installing. Berarti ditambahkan URL launcher. Tambahkan. Di mana nambahinnya? Tab spec. Di bawahnya HTTP. Ya, kalian kemarin nambahin ini kan? Ya udah di ini aja. Pakai internet. Oh iya, kemarin saya ada masukan ke beberapa teman-teman ya. Jadi ketika ngeload image-nya dari internet, itu tolong dikasih placeholder dulu. Placeholder apa? Kalau belum keload, misalkan kan baru proses kan, dia kan dari internet kan. Gambar sementara, placeholder itu adalah gambar sementara. Misalkan dikasih apa dulu lah, bukan titik, maksudnya mungkin gambar abu-abu gitu ya, gambar abu-abu gitu bisa. Nanti kalau sudah selesai ngeload, nanti baru muncul gambar aslinya, gitu. Example, oke, cara menggunakannya. Ini apa lagi nih? Sebentar. URL titik launch. Ini banyak sekali. Yang mana yang harus dipakai? Launch if await. Oh, ini.
URL-nya apa gitu ya. Oke. Launch URL, atau ini diimport dulu aja lah. Import. Banyak sekali. Satu saja. Import. Nah, di detail page ya, berarti ya. Launch, mana tadi codingnya? Launch URL. Atau inilah di copy aja lah. Ini satu satu ini aja. Nah, ini. Satu fungsi ini di copy. Berarti karena dia fungsi berarti harus di luarnya build. Nah, berarti tinggal dipanggil aja launch in browser. Launch in browser. URL-nya URI titik titik parse. Nah, ini berarti nanti ngambil dari stringnya. Sebentar, ini saya hardcode dulu ya. Coba saya hardcode dulu bisa apa enggak. Misalkan ini adalah udah kebuka YouTube. Nah, ini coba tak buka YouTube. Nah, ini di hot reload aja. Nah, ini kalau diklik nanti dia harusnya membuka YouTube. Oh, sebentar, ada error. No implementation for method. Sebentar, plugin URL launcher. Launch URL browser. Sebentar, recordingnya saya stop. Reload ulang saja. Sebentar. Tadi sudah saya coba sih. Arsenal. Play. Kok error ya? Unhandled ya? Coba saya pinjem. Ini saya post dulu ke Git. Tolong dicoba dulu di HP-nya. Apakah baris kode ini yang membuka apa ya? Membuka linknya, URL-nya itu, misalkan kalau YouTube ya masuk ke YouTube, itu bisa nggak? Coba kalau di HP kalian. Oke, ini saya post dulu ya berarti ya. Nanti kalian tinggal tinggal clone. Tinggal apa ya? Cek ya.